Oh iya, siap. Nanti share screen gitu ya, Dek, ya di sini. Nih, betul? Pakai aplikasi. Oke, Pakai aplikasi apa pakai web jadinya? sebentar ya. Tadi belum connect ya? Ya, seperti ini. Ini, web kayaknya ya. Kenapa? Kayaknya web. Atau aplikasi ini? Aplikasi. Aplikasi ya. Join. Sudah betul? Unmute. Bener ya? Ya, Oke. di full screen dulu aja. Waduh, ada backgroundnya apa itu? Gak apa-apa dah, gak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Share. Ya, ini. Mhm. Saya sih dulu. Coba dipencet lagi dulu. Share tadi yang hijau. Terus powerpoint-nya itu. Share. Ini biar kecil dipencet yang terus kok hilang. Ini yang biar nggak kelihatan. Nah yang Ini. ya oke. Sudah ini belum ya? Oke. Eh, kita mulai. Teman-teman mohon izin Ibu dosen kita di sini dan Bapak yang keren-keren. Alhamdulillah kita kali ini masuk di kegiatan pelatihan kita yang terakhir, di mana kita di sini bareng-bareng untuk belajar mempresentasikan hasil apa yang sudah kita pelajari selama beberapa hari kita belajar bareng di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan coba mereview apa yang sudah saya kerjakan, tentang apa yang kemarin sempat saya sinkronkan dengan materi pelatihan yang sudah diberikan oleh beberapa narasumber yang luar biasa. Saya merasa pelatihan ini sangat bermanfaat karena ada korelasi yang sangat banyak dengan materi-materi yang diperlukan oleh anak-anak kita. Lah, materi yang kemarin saya dapat di sini coba saya kaitkan dengan apa yang selama ini menjadi topik saya, yaitu sebagai seorang pembimbing di sekolah terkait dengan peminatan siswa dan lain sebagainya. Saya ingin mencari, menganalisis siswa itu sebenarnya dominan di mana. Cuma agar nanti datanya tidak terlalu besar gitu, sengaja saya sempitkan menjadi beberapa. Sebelumnya saya izin perkenalkan
plan dulu ya. Di SMA 5 saya baru ya sebenarnya gitu, baru 2012 saya bergabung di sana sampai sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya gitu nemenin anak-anak untuk belajar sampai sekarang. Bidang saya yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Di saya juga untuk ngajarin anak-anak prakarya yang sekarang TIK itu namanya informatika gitu, dan alhamdulillah tahun ini juga dipercaya lagi ngajar bahasa Jawa gitu, yang notabene kayaknya mungkin bukan orang Jawa kalau ngomong gitu, tapi ya nggak apa-apa, Bismillah aja gitu. Terus eh kalau itu ekstrakurikulernya apa gitu, kok kalau ekstrakurikulernya diantaranya itu biasanya saya ngajari teman-teman anak-anak kita itu ya belajar opsi. Opsi itu Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia gitu. Alhamdulillah sudah beberapa kali kita pernah menjadi juara di sana. OSN fokusnya ke informatika. LKIR itu sekarang, kalau dulunya itu LIPI, kalau sekarang BRIN ya. Sekarang dikenal BRIN gitu. Cuma saat Pak Nadiem dulu itu menjabat, disampaikan sama beliau, Pak kalau bisa kompetisi buat anak SMA nggak usah deh gitu, biar kita rangkul aja semuanya, biar nanti talentanya ngumpul gitu Pak. Gitu. Akhirnya BRIN sudah jarang lagi mengadakan mentor terkait penelitian itu. Kemudian ISEF itu outputan dari opsi. Jadi anak-anak yang sudah selesai dari opsi itu biasanya mereka disaring lagi untuk mewakili Indonesia ke ajang ISEF. Yang waktu itu waktu COVID gitu, kebetulan diadakannya di Atlanta gitu. Coba nggak COVID mungkin sempat nah ya ke sana main ke Atlanta, dingin-dinginan kita. Kemudian MUN gitu. MUN itu kali pertama ada di SMA 5 itu Bu. Kalau kayaknya sudah nggak di SMA 5 ya. Itu baru 2017. Di Surabaya itu satu-satunya SMA yang mendirikan MUN gitu. Karena waktu itu tidak ada, belum ada SMA sama sekali yang bergabung. Dan sampai sekarang robotika masih saya benahi lah. Dari ekstrakurikuler ini, kemudian itu saya benar-benar butuh mengelompokkan anak-anak ini sebenarnya bakatnya di mana gitu. Karena semua anak itu pasti ingin berprestasi gitu, pasti ingin. Cuma kalau kita nggak melakukan analisis, kita akan kesulitan. Banyak waktu kita yang terbuang, akhirnya ke distract sama anak-anak yang sebenarnya potensinya nggak di situ gitu. Ini ada beberapa pelatihan dan kejuaraan yang pernah saya ikuti. Kita next aja. Lah, data-data yang sebenarnya saya butuhkan itu sebenarnya data data itu diantaranya ini. Cuman ini hanya salah satu pendukung saja gitu. Ini juga mohon maaf, ini saya namanya saya bukan memang nama anak-anak, tetapi nilainya bukan nilai sebenarnya gitu. Hanya untuk uji coba saja gitu. Saya kriteriakan kayak kan sebenarnya di sekolah kita itu ada 16 pelajaran ya kalau kelas 10. Cuma di sini saya ambil tidak sebanyak itu. Hanya yang mewakili saja saya ambil 3 kategori, IPA, IPS, sama bahasa. Kemudian siswanya juga gitu kalau mau saya ambil semuanya itu totalnya ada 996 ya, sekitar segitu. Tapi ini saya ambil saja cuma 100 gitu agar nanti datanya nggak terlalu banyak. Nah, di sini saya menggunakan Python gitu untuk analisisnya gitu. Berbeda sama pelajaran yang dulu saya pelajari saat apa namanya kuliah gitu. Ada beberapa algoritma seperti C dan lain sebagainya. Atau lebih dalam lagi kalau misalnya kita ingin mengolah data itu kita pakai MATLAB. Ya, MATLAB yang dulu itu notabene itu kalau mau
pakai programnya itu harus bayar dulu, harus gini dulu dan lain sebagainya gitu, agar dapat kemudahan-kemudahan. Tapi dengan adanya Google Collab di sini, alhamdulillahnya dengan pelatihan yang kemarin kita beri juga lebih simpel gitu loh. Dengan memasukkan beberapa kriteria di sini, saya menggunakan beberapa range ya. Di sini saya panggil dulu data yang tadi saya buat itu untuk saya impor ke database-nya yang bernama nilai siswa 100. Kenapa ya saya kasih nama 100 biar nggak pusing aja sebenarnya. Kan tadi saya sampaikan siswanya ada 100 tadi. Kemudian untuk menentukan minat siswa di sini, saya cari rata-rata IPA. IPA itu saya kategorikan. Matematika, kemudian fisika, kimia, sama biologi. Karena jumlahnya 4, maka di situ akan saya bagikan 4. Sama juga saya ulang itu IPS sama bahasa. Sama seperti itu. Kenapa kok informatika masuk ke bahasa? Karena memang bahasa nggak ada temennya ya. Jadi saya masukkan aja ke situ gitu. Nah, kemudian saya panggil rata-ratanya di situ menggunakan fungsi if ya. Di sini ini sampai nanti akhirnya keluar tampilan jumlah minat siswanya, ini akan saya simpan dulu hasilnya menjadi beberapa output ya. Bentar, kita next. Nah, ada beberapa output di situ yang bisa kita hasilkan. Di antaranya adalah diagram. Kalau misalnya kita ingin secara visual, kita ingin melihat lebih mudah dipresentasikan itu kan biasanya menggunakan diagram gitu lah. Ini langsung saja saya gunakan fungsi untuk outputnya itu agar keluar diagram batangnya gitu. Di sini langsung saya buat saja eh, masing-masing barnya, warnanya saya bedakan, ada biru sama hijau, terus saya distribusikan dengan beberapa kategori dan jumlah siswanya, sehingga nanti muncul tampilannya seperti ini. Gitu. Dimana di sini ada keterangan si IPA sejumlah 42 siswa. Kemudian siswa yang cenderung ke bahasa ada 29 dan siswa yang cenderung ke IPS ada 29. Seperti itu. Berbeda dengan apa namanya diagram batang tadi, kalau misalnya nanti ingin digunakan juga menggunakan diagram pie itu juga bisa gitu. Nah, tinggal bagaimana kita memvisualisasikan itu tadi aja dalam grafiknya. Nah, ini. Jadi presentasinya bisa langsung terlihat di sini gitu. Ya, jadi mungkin itu saja sih Pak yang bisa saya bagi di sini. Mungkin ada diskusi atau masukan terkait dengan apa yang sudah kita pelajari. Saking banyaknya sebenarnya, jadi saya bingung mau dipresentasikan yang mana. Ya, begitu, Bu Dinda. Pak Arif mungkin. Mungkin dari bapak-bapak ada yang mau memberikan saran, komentar atau apa ya masukan terkait presentasi dari Bu Ratih. Harus ada satu nih bapak. Iya. Kalau nggak ada, saya paksa nanti. Oke. Ya, saya Marzuk dari SMA Takmiria. Oke. Dari pemaparannya Bu Rati sudah bagus, yaitu tentang cara mengkelompokkan siswa yang banyak menjadi penjurusan IPA dan IPS, ataupun sama di sini ada satu lagi bahasa. Nah, kalau dari sini udah bagus, Bu.
memang di IPA sudah ditentukan mata pelajarannya sesuai, yaitu terutama di matematika, fisika, ataupun pelajaran MIPA. Sedangkan di IPS, ya semuanya sudah cocok sesuai. Nah, yang mau saya tanyakan, ini max rata-rata itu maksudnya seperti apa, Bu? Ya, jadi kita kembali ke data ya Pak ya. Ya, jadi kita di sini itu kan fungsinya itu untuk mengambil nilai dari kita tambahkan dulu semuanya tadi kan ya. Kemudian hasil itu nanti kita eh, gunakan. Anak itu nanti kecenderungannya di mana gitu. Ada 3 variabel di situ. Variabel yang terikat ya. Apa? IPS sama bahasa. Lah, kalau kemarin itu misalnya di kita pelajari ada irisan-irisan itu. Nah, itu bedanya saya menggunakan ini. Karena kalau misalnya yang pakai irisan kemarin itu kan agak sulit bagi saya untuk menjelaskan gitu lah. Memang kalau sudah pakai data seperti ini, itu biasanya itu kalau kita belajar fuzzy mungkin ya, itu kan ada irisan potongan dan lain sebagainya, itu fuzzy logic. Iya, fuzzy logic itu kan ada, oh kalau ini berarti nanti dia ke sini gitu. Nah ini itu sudah kita tentukan mana nanti yang maksimalnya di mana, ya berarti dia ikut ke situ. Kan tadi kita kelompokkan nilai-nilainya dia. Jadi setiap siswa kan punya berapa nilai tadi ya. Ada matematika, fisika, kimia, itu kita semuanya kita cari dulu nilai tertingginya, mana yang nilai tertinggi. Lah memang keputusannya seperti itu gitu. Jadi itu nanti yang kita role-nya itu nanti yang kita ambil gitu lah. Memang kalau sudah masuk ke situ, itu regulasi itu selalu menjadi penentu dari setiap logika yang akan kita gunakan gitu. Jadi nanti apa namanya regulasinya seperti apa? Oh, ternyata ini saja tidak menjamin misalnya. Saya pengen nanti masukkan lagi variabel misalnya anak itu ekskulnya harus ini dan ini gitu. Nanti akan semakin banyak variabel bebas yang kita masukkan gitu berupa nilai, inputan nilai dan timbangan lagi misalnya oh nggak boleh anak Surabaya nanti masuk IPA misalnya gitu dari situnya. Semoga nggak bingung Mbak. Gitu. Ya, terima kasih Bu Rati atas penjelasannya. Ini mungkin bisa saya aplikasikan untuk di sekolah saya, terutama untuk di penjurusan. Okay. Karena sekarang kan untuk kelas 10 mau ke kelas 11, ya kurikulum baru kan ada penjurusan. Yeah. Karena di situ Ibu udah bilang ada penambahan nilai. Misalnya dia ditambahkan angket, ya angket. Dia mampunya di mana atau keinginan orang tua seperti itu. Betul. Ya izin aja Bu Rati, saya minta untuk aplikasinya atau programnya supaya nanti dari pihak sekolah kami bisa apa ya namanya mengembangkan seperti itu. Jadi Bapak sangat akan saya buka nanti seandainya Bapak minta pun, tapi ya itu tadi yang perlu diperhatikan berarti variabelnya nanti ditambah lagi gitu ya. Oke, terima kasih berarti. Saya yang terima kasih Pak untuk masukannya. Ada lagi kah? Sudah ya, sudah gitu. Ada lagi pertanyaan dari Bapak. Ada tambahan dari Bu Tika. Jangan Bu, review aja bintang 7. Ya sebenarnya pengen discuss kecil aja sih sebenarnya Bu gitu. Tapi kalau ada kamera itu biasanya saya nervous ya. Mungkin kalau dari saya sudah gitu kan Bu, ini diolah dari sisi nilainya gitu kan, dari kira-kira si siswa ini nilainya paling tinggi di IPA atau IPS atau bahasa gitu. Nanti mungkin kan kadang SMA dulu kan ada pemilihan saya pengennya di IPA atau di IPS, nanti mungkin ditambahkan sebagai pendukung. Nah,
eh, apa penjurusan itu selalu berdasarkan nilai, Bu. Masa Iya, apa nggak mempertimbangkan iya nilai-nilai betul, ya, betul, itu betul. kan mungkin bisa jadi Iya, pertimbangan. iya, itu maksud yang dimaksud Iya. sama berarti ditambahkan variabelnya. Nanti angkatnya itu. Oke, mungkin kurang Iya. subjektif ya, Iya. kasihan nanti gitu. Kalau dari angket saja kan juga nanti dia malah susahan kalau dipaksa ke IPA Iya, gitu kan, gitu. Bu. Iya, jadi variabelnya taruh mana? Di sini, Pak. Iya, di. Oh iya, berarti bikin lagi, Pak. Oke, Angie. Siap, Bapak. Gratis ya, Pak? Bonus gitu. Itu mungkin dari saya cukup sih, Bu. Atau ada yang mau didiskusikan lagi dari Bu Rati? Atau Sudah sih, sudah sangat itu menguras energi saya sebenarnya. Gitu. Jadi saya jujur saya minta maaf atas kekurangan dari apa yang saya paparkan gitu. Semua hanya semata-mata karena saya manusia ya. Nggak ada kesempurnaan sama sekali gitu, tapi alhamdulillah saya mewakili teman-teman gitu sangat berterima kasih karena mungkin kalau nggak diberi kesempatan saya nggak akan bisa nyoba bikin grafik sekeren ini. Matur nuwun. terima kasih Bu Rati ya. Iya, mungkin sampai sini saya izin mengakhiri presentasinya. Assalamualaikum Boleh kita warahmatullahi beri tepuk tangan ya. wabarakatuh. Ya, berikutnya mungkin ya. Terima kasih Bu Rati, Iya. Bu Rati atas presentasinya. Mungkin selanjutnya ada yang oh, Arif gitu. Join ke Iya. saya screen. Dulu deh Pak. Nah kan join lewat Zoom kan bisa stream ke LCD nanti sana masih. Di kelas juga ada deh. Ya kan? Kayaknya lancar nggak, Pak? Kayaknya lancar nggak? Tunggu aja. Ini. Kamu di bawah masih satu Mbak.
Gitu tadi. Kalau yang teman-teman yang lain mungkin ada yang lagi berjalan. Tapi cuma satu. Iya. Harusnya ada 5 orang yang belum presentasi. Makanya kan hari ini 10, nah yang di atas kan 4. Maksudnya kan tadi dibagi 2, yang di bawah 5 atau pokoknya dibagi 2 biar cepet gitu kan Bu. Itu ada yang ini nanti proses belum sempat gitu kan. Orang 4 sama satunya Pak Edi katanya Zoom gitu. Bisa jam berapa Bu Zoomnya Pak Edi? Nanti bisa sama. Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul kembali dalam sebuah forum yang saya rasa ini sangat penting bagi kita, terutama untuk mata pelajaran informatika. Bapak Ibu terus terang mungkin saya sangat minimalis sekali gitu ya tampilannya dari apa yang disampaikan tadi oleh Bu Ratih ya, karena memang baru tadi malam saya juga sempat mengerjakan tugasnya. Itu pun saya juga bingung mau mengerjakan apa gitu. Nah, setelah saya apa namanya searching di Google, saya menemukan sebuah data seperti ini ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan, akan mencoba mencari gitu ya, mencari data untuk penjualan di sebuah daerah ya. Kebetulan di sini ada sebuah data di mana di sini ada data toko ya, di mana toko ini memiliki beberapa memiliki beberapa store di beberapa wilayah ataupun cabang gitu ya. Nah, di sini ada dari Palembang, Makassar, Lampung, Bogor, Palu dan lain sebagainya. Ini ada data transaksinya. Ini kalau nggak salah sampai sekitar 200 transaksi. Ya, 263 transaksi. Ya, jadi ini jadi pada kesempatan ini saya akan menganalisis bagaimana sebuah toko ya melakukan penjualan dan toko yang paling mana yang melakukan penjualan yang terbaik gitu. Nah, kemudian data ini saya analisis dengan menggunakan Python ya. Jadi ini Python yang saya buat tadi malam gitu ya. Jadi seperti biasa kita mengimport dulu library-nya ya, mulai dari NumPy-nya, Pandas-nya, kemudian Matplotlib-nya. Setelah diimport baru kita masukkan datanya gitu ya. Ini kita langsung masukkan data secara Excel-nya. Jadi ini kita mengharapkan import data dari Excel yang telah disediakan. Jadi data Excel yang kita punya di sini, nah di sini kita masukkan ke import di sini, ya. Jadi kita masukkan di sini.
Ini hasilnya. Berikutnya kita tampilkan datanya ya. Kita coba tampilkan data apa saja yang ada pada Excel tersebut ya. Kita coba tampilkan ya dengan menggunakan data frame di mana kita akan melihat dari Excel yang sudah kita upload tadi ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian berikutnya kita coba menampilkan sebagian data yang kita inginkan. Di sini kita coba lihat mulai dari kotanya, kemudian harganya, siapa manajernya, kemudian produknya apa, kuantitinya ataupun jumlah yang terjualnya berapa, sama produksinya, ya, productionnya. Jadi ini menampilkan sebagian data yang kita inginkan, ya, dengan menggunakan def column, def frame, ya, kemudian data apa saja yang ingin kita tampilkan, baru kita lihat data-data yang kita inginkan tadi. Berikutnya, nah, kita juga mungkin ingin melihat bagaimana baris teratas dari data yang sudah kita masukkan ya. Jadi atas maupun yang bawah. Jadi kita menggunakan top datanya seperti apa, kemudian data yang paling bawahnya seperti apa. Di sini bisa kita lihat bahwa Palembang itu top ya, dia paling atas. Kemudian yang paling bawah itu penjualan yang ada di Bogor ya. Setelah itu kita melakukan perhitungan dari data yang tersedia. Jadi kita lakukan perhitungan data yang sudah ada ya. Jadi penerimaannya itu kita hitungkan dengan kuantiti dikali harga gitu ya. Kemudian production-nya juga ya. Kemudian biayanya ya. Jadi keuntungannya berapa. Jadi kita coba tampilkan di sini. Jadi seperti ini. Berikutnya menampilkan data di mana kita akan menampilkan kota dengan keuntungan tertinggi. Jadi kita lihat apa namanya kota mana yang memiliki penjualan terbaik, gitu ya, keuntungan yang terbaik. Jadi kita buatkan tampilannya seperti apa. Nah, selanjutnya kita juga menampilkan total penjualan per wilayah dengan menggunakan grafik. Nah, ini yang terakhir mungkin ya. Jadi setelah kita mencoba mencari kota mana yang memiliki keuntungan yang paling baik gitu ya, maka kita tampilkan dengan menggunakan grafik kota mana yang apa namanya yang memiliki penjualan ataupun penerimaan yang paling baik. Ya, di sini kebetulan yang paling bagus itu ada di Lampung ya. Kemudian maaf, kan Lampung. Apa itu? Palembang ya. Palembang dengan keuntungan hampir 2.500.000. Berapa ini ya? 250.000 ya. Kemudian Lampung, yang berikutnya Makassar, dan yang terakhir Bogor. Jadi ini grafik penerimaan per wilayah dari keuntungan yang diterima dari masing-masing kota tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin disampaikan, tentunya banyak kekurangannya jelas ya, karena memang saya juga baru tadi malam harus sempat juga ngerjakannya gitu ya. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau memberikan masukan gitu. Pak tanya, mungkin monggo Bapak.
Terima kasih kesempatannya. Saya di Purwanto dari SMA Lusa Surabaya. Apa yang dibuat Pak Arif ini bisa membantu ya, bisa membantu laporan penjualan perusahaan ya. Ya. Jadi dari analisis data ini kalau saya lihat itu nanti apakah bisa dibuat sebuah keputusan. Jadi apa apakah bisa dibuat keputusan untuk penjualan berikutnya? Oh, ya. Kalau mengingatkan tadi Pak Arif menjelaskan itu tadi penjualan di kota ini tertingginya dan sebagainya, makanya itu kan maka nanti hasilnya itu bisa dibuat keputusan lebih lanjut untuk Keputusan, penjualan. ya. Bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Eh, tentunya dengan data analisis, karena ini merupakan data analisis dengan volume yang sangat besar gitu ya. Eh, Analisis yang kita gunakan tentunya dapat digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menentukan penjualan berikutnya. Ya, karena berdasarkan data analisis ini tentunya kita mengetahui mungkin kekurangan ataupun kelebihan dari masing-masing toko ataupun masing-masing apa namanya penjualan di masing-masing wilayah tersebut. Jadi mungkin kedepannya toko tersebut bisa dengan membuat strategi baru bagaimana penjualan di masing-masing wilayah tersebut. Karena tentunya masing-masing wilayah kan berbeda-beda gitu ya. Bagaimana penduduknya, kemudian budayanya dan lain sebagainya. Tentunya itu sangat mempengaruhi terhadap hasil penjualan di masing-masing daerah tersebut. Jadi tentunya strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan tersebut bagaimana keuntungan di masing-masing daerah itu bisa dilipat gandakan. Itu. Ada lagi? Apa? Alhamdulillah. Jadi saya melihat ada point of view yang berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu pemateri kemarin dan positif. Ini terima kasih nih Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mungkin bisa jika sudah Oh, sudah ya? selesai nih. Mungkin ada yang diskusi lagi boleh. Sudah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya ada yang disampaikan salah ataupun perkataan saya ada yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Si Bapak selanjutnya mungkin. Oh, iya. Oh iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perkenalkan, nama saya Dwi Purwanto dari SMA Lursat Surabaya. Kebetulan juga mengampu mata pelajaran TIK atau informatika. Untuk hari ini yang akan saya presentasikan, ini saya agak deg-degan. Rasanya seperti sidang skripsi ini. Alhamdulillah, belum saya sampaikan tentang materi yang akan saya presentasikan.
Sebenarnya ini saya belajar Python ini baru beberapa bulan, baru 1 bulan ini. Jadi hal yang baru bagi saya, jujur. Kemudian yang selama ini saya ajarkan di anak-anak itu karena kita mengikuti modul dari Terbit, maka biasanya saya menggunakan C++. Jadi kalau Python ini baru belajar sebenarnya. Jadi kalau ada mungkin kekeliruan atau kurang mungkin nanti mohon dibenarkan. Baik, yang saya akan analisis di sini adalah nilai kelas 10 mata pelajaran saya sendiri. Jadi kenapa saya angkat ini, kalau biasanya di akhir tahun pelajaran itu guru-guru mata pelajaran itu ditagih sama kepala sekolah untuk analisis nilai. Dari yang guru itu ampuh itu bagaimana mata pelajaran ke siswa, apakah sudah melampaui misalnya KTP atau KKM, itu berapa persentasenya, yang belum berapa persentasenya. Maka saya menggunakan ini untuk analisis nilai saya sendiri mulai yang di semester genap ini ya, semester 2 untuk ulangan harian 1-2, kemudian sumatif tengah semester dan sumatif akhir semester. Jadi dari total datanya ada sekitar 58 siswa kelas 10 atau yang naik ke kelas 11. Nah ini sebelum saya melakukan analisis, jadi saya masukkan dulu untuk datanya di sini menggunakan format CSV. Kemudian yang pertama adalah mengimpor beberapa library untuk melakukan analisis data. Kemudian setelah mengimpor, membaca filenya. Lalu untuk mengecek data awal, itu menggunakan data frame. Ini untuk menampilkan 5 baris di atas, data yang di atas. Selanjutnya untuk menampilkan beberapa kolom, itu menggunakan feeder. Jadi ini sila-sila yang baru saya belajar ya. Di kolom feature, kemudian hanya menampilkan nilai saja. Kalau ingin menampilkan beberapa kolom seperti kolom nilai STS dan SAS, itu gunakan feature, data frame, STS dan SAS. Kemudian di sini saya membagi menjadi 3 klaster dari nilai-nilai tersebut. Jadi ada klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Jadi harapannya dari klaster ini saya nanti dari analisis data ini saya bisa membedakan anak-anak mana yang selama kelas 10 itu berada di klaster 0, berada di klaster 1, dan klaster 2. Dan nantinya yang ada di klaster 2 itu, ini nanti dari nilainya kurang, saya akan melakukan perlakuan berbeda dengan yang masuk di klaster 1. Begitupun yang di klaster 0. Kemudian untuk datanya, ini informasi datanya, jadi nilai tengah, kemudian standar deviasi, nilai minimal, nilai maksimalnya. Itu nilai maksimal untuk, contohnya nilai maksimal untuk SAS itu. Yaitu nilai maksimal, nilai minimalnya itu ada yang dapat 12 ujiannya. Kemudian ada yang nilai maksimalnya ada yang dapat 100 juga. Kemudian kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Lalu ini saya membuat dari klaster kemarin visualisasi klaster nilainya berdasarkan dari nilai SAS dan STS-nya. Ini saya ambil yang SAS dengan STS. Jadi ada beberapa siswa itu yang berada di klasternya di rendah ini. Jadi ada yang nilainya di bawah itu antara 40 sama 20. Kemudian saya mencari rata-ratanya dari masing-masing tipe ujian itu. Jadi rata-ratanya ketemu dari semua siswa.
untuk UH1, UH2 rata-ratanya STS dan SAS. Nah, dan ini saya coba kemarin belajar baru tadi malam juga sama dengan Pak Ari. Jadi membuat diagram batang. Ini pun tadi warnanya juga saya terinspirasi dari Bu Rati tadi kok bisa diwarnai, gimana caranya ya. Coba-coba, oh ternyata ada kiranya di situ color gitu. Yang saya tahu namanya ya RGB ini tambah satu warna ya. Kalau yang tadi ada Bu Rati kan ada warna salmon itu kan. Kalau laki-laki warnanya hijau ya hijau, merah ya merah. Ya. Kalau perempuan merahnya tuh banyak, pinknya banyak. Macamnya. Iya ini yang warna-warna pokoknya gitu. Untuk membedakan saja antara nilai rata-rata antara UH1, UH2, STS dan SAS. Kemudian ini untuk mencari rata-rata ujian per siswa. Kalau digabungkan semuanya mulai UH1, UH2, STS dan SAS itu ketemu rata-rata ujiannya berapa. Menggunakan perintah itu min, kemudian ditambah aksis 1 itu mencari per baris. Nanti mohon dikoreksi kalau saya salah. Dan yang terakhir adalah mencari nilai tertinggi untuk masing-masing siswa. Nilai tertingginya untuk ujiannya siapa, kemudian nilai terendahnya namanya siapa, dan nanti nilai rata-rata ujiannya berapa. Jadi untuk menentukan supaya saya tahu perlakuan di kelas 11-nya itu nanti bagaimana untuk kedua siswa tersebut. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan atau koreksi, saya persilakan. Monggo Bapak Ibu dengan memberikan tanggapan atau komentar terkait apa yang sudah dipresentasikan oleh Pak Dwi Purwanto dari SMA Al-Irsyad. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini juga belajar nggih Pak, sama-sama belajar yang sebetulnya kita juga mungkin belum pernah Iya. pakai seperti ini. Itu kalau saya lihat data yang ditampilkan, itu datanya memiliki nilai standarisasi yang sama ya Pak, hampir sama nggih. Iya. Kalau menurut diagramnya. Nah, ini pengolahan datanya jenengan menggunakan yang apa Pak? Pengolahan datanya. Pengolahan data ya. Untuk kodenya itu loh Pak, untuk kodenya hanya itu saja untuk menampilkan data yang standarnya itu kok hampir sama antara yang ini warna hijau, merah dan kuning itu loh Pak. Yang ini. Nggih. Yang ini. Nah itu saya yang masih bingung itu. Yeah. Matur nuwun Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi yang saya tampilkan di diagram batang ini adalah yang rata-rata ujiannya ini. Jadi rata-rata mamanya siswa Azam ini itu rata-rata yang ini. Oh, maaf, maksud saya yang ini. Nah ini. Jadi keseluruhan nilai UH1 keseluruhan siswa mulai absen 1 sampai 58 itu berapa rata-ratanya, kemudian UH2-nya berapa, STS-nya berapa, SAS-nya berapa, baru saya buatkan diagram batangnya ini. Jadi dengan ini saya tahu bahwa kalau UH1 itu karena open book nilainya tinggi-tinggi. Kalau SAS karena siswanya ujiannya pakai komputer dan nggak bisa buka yang lainnya, maka nilainya. Jadi analisisnya seperti itu. Biasanya STS dengan SAS ini beda karena STS ini biasanya kalau ujiannya anak-anak itu pakai HP. Kalau pakai HP kan masih bisa komunikasi dengan temannya, WhatsApp atau buka yang lainnya. Tapi kalau SAS ini benar-benar pakai lab komputer dan itu pakai LMS dan anak-anak tidak bisa buka yang lainnya. Jadi biasanya itu jaraknya agak timpang. Ada yang siswa itu STS-nya dapat 100, ketika SAS-nya yang ujian beneran dapat 50. Itu timpang karena analisisnya. Gitu.
yang mau disampaikan lagi? Sudah. Baik, dari saya Iya. ini apresiasi dari Terima kasih. banyak statistik datanya. Iya. Sesuai Sekolah. Iya. Oke, jadi saya dari Terima kasih. ini bisa ditutup sih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua dan dosen atas presentasinya hari ini, atas waktunya yang diberikan pada saya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi. Selanjutnya, ya. Iya, Fuad. Tanya ini. Yang lain. Ya. Bisa. Ini monggo Bapak. Iya. Banyak saya mau terong itu.
Banyak. Berapa satu aja? Dua. Iya. Eh, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Marsuk dari SMA Takmiria. Saya saat ini ingin menjelaskan hasil praktikum saya selama 4 hari ini, hari Senin, Selasa, kemudian sekarang adalah presentasi hasil praktikum. Nah, yang ini praktikum saya tentang analisis data Excel. Jadi, data yang saya gunakan di sini data dari pelajaran saya informatika untuk satu kelas. Nah, jadi membandingkan sebenarnya ini data apa ya? Sebagai bahan saya untuk LKPD atau lembar kerja analisis data perbandingan antara Excel menggunakan aplikasi Excel dengan menggunakan aplikasi Python. Ya, jujur kalau bapak-bapaknya gini sudah biasa pakai C++, pakai Python, bahkan saya barusan workshop ini saya baru mengenal namanya Python. Sebelumnya saya cuma pakai Excel, mengenal seperti itu. Nah, ini saya coba pakai Python, jadi membandingkan bagaimana sih menganalisis data itu antara Excel dan Python. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini, ya seperti praktikum kemarin, nah ada, sorry. Ya, kalau dari sini, uh, nah karena datanya adalah dari data Excel atau CSV, saya masukkan dulu pakai Pandas, ya, kemudian seperti itu. Kemudian saya menampilkan data, benar nggak data itu eh, masuk apa tidak di Python. Ternyata sudah bisa masuk. Nah, seperti ini. Saya memang hanya membandingkan nilai tugas, nilai praktikum, sama nilai ujian saja. Oke. Kemudian saya apa namanya? Nah, kemudian saya bandingkan eh, mana sih nilai yang dianggapnya itu nilainya maksimal dan minimum. Nah, saya langsung ke grafiknya saja. Oh, kalau pakai Python dengan cara seperti ini, nah nilainya hampir sama semua. Ya, mohon maaf ini karena saya ambil datanya juga dari eh, ChatGPT ya. Ternyata nilainya antara nilai praktikum, nilai tugas, dan nilai ujian itu presentasinya hampir sama. Nah, coba kalau saya pakai data saya sendiri, kemungkinan pasti terlihat mana yang lebih besar. Kalau misalnya nilai praktikum itu besar, oh berarti siswa itu lebih cocok di praktikum. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah bahan saya untuk lembar kerja pembandingan data menggunakan Python dan Excel. Nah, sebenarnya sih saya nggak mau mempresentasikan ini karena tidak terlalu bisa saya untuk ini. Saya mau mempresentasikan untuk materi 4 dan 5, yaitu tentang artificial eh, kecerdasan artifisial. Boleh izin? Bentar, saya share dulu sebentar. Mohon maaf.
Iya. Mohon maaf, saya ganti screen dulu sebentar. Oke, eh, setelah saya browsing apa itu jurusan kecerdasan artifisial. Nah, ternyata saya lihat di situ materi saya ini cocoknya untuk di mata kuliah interaksi manusia dengan kecerdasan, ya, kecerdasan artifisial. Nah, ini saya pakai judul Training Self Introduction with AI. Nah, kenapa? Itu tadi, bagaimana kita memanfaatkan alat AI supaya melatih kita. Nah, seperti itu. Ini saya praktekkan bagaimana kita berkomunikasi dengan AI. Oke. Ya, saya terinspirasi dari materi literasi kecerdasan artifisial dan materi prompt engineering yang sudah disampaikan sama Ibu dosen. Nah, ini. Ya, mohon maaf agak loading nggak, ya. Nah, untuk materi literasi KA, ya yang sesuai disampaikan oleh Ibu Kartika Chandra Dewi, ya, itu tentang AI itu menambah berbagai macam bidang yang sangat membantu manusia. Kalau saya garis bawahi, jadi AI itu adalah efficient assistant atau apa ya? Asisten yang efisien atau asisten yang mudah dan cepat seperti itu. Kemudian materi yang berikutnya yaitu tentang prompt engineering oleh Ibu Ike Fitrianingsih. Nah, beliau menjelaskan bagaimana sih cara memerintah sebuah mesin atau memerintah AI biar itu menghasilkan apa yang kita inginkan. Jadi saya setuju bahwa untuk AI sendiri kita harus punya struktur promptnya. Prompt itu maksudnya adalah instruksi atau perintah kepada mesin. Nah, kemudian saya aplikasikan ke ChatGPT. Ya, ini jujur barusan tadi malam dan subuh ngerjakan ini. Ya, memang benar kuliah itu SKS sistem kebut semalam. Ya. Oke, nah simulasi penggunaannya saya tanya ke ChatGPT, buatkan saya 5 sampai 10 baris contoh pengucapan perkenalan diri pada situasi pengenalan masa MPLS. Gitu. Karena biasanya kita sebagai siswa baru kan, wih, anak ini pakai bahasa Inggris. Nah, makanya saya cari ChatGPT. Nah, pengenalan. Dengan bla 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 seperti itu saya buat perintahnya. Nah, dari perintah yang sudah sampaikan, nah saya belajar dari prompt engineering bahwa harus ada strukturnya. Ya, itu saya ada 4 struktur yaitu tujuan, peran, jadi saya sudah bagi. Tujuannya buatkan saya 5 sampai 10 baris. Kemudian perannya sebagai apa? Dia sebagai guru bahasa Inggris. Ya, seperti itu. Kemudian ada ini struktur yang ketiga dan keempat, yaitu konteks, kemudian formatnya, yaitu sampai 5 baris. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, self-introducing or school session. Nah, mungkin saya akan coba praktek pakai ChatGPT. Bentar, bisa minta tolong handphone saya. Terima kasih. Ya, kalau misalnya di sini, ya kita pakai ChatGPT, gunakan yang pakai sound. Ya, usahakan nanti seperti ini. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu kita sudah ada teksnya. Jadi kita membaca. Jadi bahasanya, tolong sih
ChatGPT ini untuk merevisi apa bahasa yang saya gunakan atau yang saya itu benar atau tidak, seperti itu. Oke. Halo ChatGPT. Oke. Anggaplah kamu sebagai asisten bahasa Inggris saya. Tolong apa yang saya ucapkan, kamu perbaiki mulai dari pronounnya, mulai dari kata-katanya, apakah sudah sesuai apa tidak. Silakan sampaikan kalimat percakapan dalam bahasa Inggris yang ingin kamu periksa. Saya akan membantu memperbaikinya. Oke. Hello everyone. Good morning. Kalimatnya sudah baik. Namun jika kamu ingin menambahkan sedikit kejelasan, kamu bisa mengatakan, Good morning everyone, atau Good morning everyone, how are you today? Itu akan memberikan sentuhan yang lebih ramah. Oke, I try. Good morning everyone. Apakah sudah benar? Sudah sangat baik. Kalimat good morning everyone sudah tepat dan jelas. Kamu sudah menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Terus berlatih ya. Nah, jadi contohnya seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi contohnya seperti itu. Jadi kita ada interaksi dengan AI, melatih kemampuan kita. Jadi AI bukan hanya sebagai alat, tapi sebagai alat kita untuk biar lebih meningkat saja level kita. Seperti itu. Ini seperti tadi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau bahas tentang data analis tadi, memang saya nggak bisa. Jadi itu Python barusan pembelajarannya di pelatihan ini. Terus kalau ini ya itu tadi ada informasi baru yang bisa saya sampaikan ke siswa saya. Terima kasih. Mungkin dari yang saya sampaikan ada saran ataupun kritik, saya persilahkan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang memberikan komentar, saran, atau masukan kepada Pak Marzuk. Materinya ini beda sekali nggak Pak? Iya. Bahas prompt engineering kan ini. Iya. Nah, mungkin ada masukan Bapak Ibu. Bapak Ibu memberikan saran. Ya. Silakan berarti. Bapak, saya ingin apresiasi gitu ya terkait dengan apa yang sudah dipresentasikan gitu dengan penyampaian panjenengan yang notabene baru mengenal mungkin dari pelatihan ini, kemudian bisa berbicara berusaha seprofesional mungkin. Sudah bagus gitu, bisa memberikan output gambaran seperti itu gitu. Ya memang kita sama-sama belajar, jadi semoga nanti ke depannya kita tidak selesai gitu, kita bisa belajar secara mandiri gitu, dan semoga nanti ada kesempatan lagi kita berkumpul lagi di kesempatan yang lebih seru tentunya. Berbeda dengan teman-teman yang lain, panjenengan tadi kan memaparkan terkait dengan kecerdasan, ya, kecerdasan buatan. Lah, terkait dengan materi tersebut, rencananya kan ingin panjenengan tularkan untuk anak-anak gitu. Semoga nanti selain selain apa namanya, bagaimana cara dan lain sebagainya sebagai seorang guru pun sudah sepatutnya kita juga harus punya apa ya namanya jaga-jaga ya gitu. Gimana caranya biar anak-anak itu bisa bersosial media ya, bisa menggunakan ChatGPT, artificial intelligence dan lain sebagainya itu sewajarnya gitu. Jadi semoga tidak ada kesalahan-kesalahan yang mungkin seperti ini. Oh, nanti itu ke depannya teknologi itu akan menggantikan manusia gitu kan.
hal seperti itu sudah lama saya dengar gitu. Walaupun sebenarnya iya, tapi sepenuhnya saya memang tidak setuju, kurang setuju karena manusia tidak akan pernah tergantikan. Yang ada itu teknologi menurut saya itu akan memanusiakan manusia. Ya, bagaimana yang harus kita rubah adalah mindset kita. Bagaimana kita harus mengupgrade pengetahuan kita agar kita bisa mengendalikan pengetahuan tersebut gitu. Karena tidak mungkin mereka itu berjalan sendiri tanpa algoritma yang kita bangun Ya. seperti itu. Jadi mungkin kalau dulu itu pekerjaan yang sudah tidak ada itu seperti kita lihat itu penjaga pintu tol dan lain sebagainya gitu. Kalau saya lihat itu saya lebih bersyukur karena saya merasa dengan adanya teknologi gitu seperti RFID dan lain sebagainya, orang-orang yang ada di sana itu sudah tidak lagi bekerja di situ gitu. Nah, saya juga titip-titip kepada panjenengan gitu biar anak-anak juga termotivasi dan punya tanggung jawab yang baik terkait dengan etika Ya. berdigital mereka ngoten. Sudah luar biasa, Pak. Keren. Nggih. Sini. Ya. Mungkin ada lagi? Ya. Izin cuma sharing aja Pak Marzik ya. Iya. Di selama ini yang kita akan mengajar apa ya? Mengajar informatika kan memberikan pengetahuan ke anak-anak tentang teknologi itu bagaimana ke depannya. Itu yang selalu saya sampaikan ke anak-anak. Nanti pekerjaan apakah bisa digantikan oleh teknologi? Kalau saya jawab ke anak-anak itu bisa, bahkan semuanya. Tuh, buat apa? Buat memotivasi mereka supaya mau belajar. Jadi tidak hanya mengandalkan teknologi. Kalau kalian hanya mengandalkan teknologi, ya sedikit-sedikit buka ChatGPT, pakai HP, ya. Nanti kamu lulus, saya tanya, kamu mau lulus mau jadi apa? Dan mereka belum belum bisa jawab semuanya. Nah, kalau kalian tidak mau belajar sampai di sini tidak mau belajar seperti ini, saya kasih gambaran bahwa ya nanti ke depannya kalian kalah sama robot gitu. Kalian akan kalah sama teknologi. Kalau kalian kalah, kalian mau ngapain? Ya, tunjukkan itu kalau lulusan SMA ya kalau tidak ditambah lagi dengan punya kemampuan dan sebagainya ya mau jadi apa saya gitu kan ke anak-anak gitu. Saya tunjukkan video ini loh. Orang yang melamar pekerjaan hanya menjaga kedai jualan teh jumbo itu loh. Yang antrinya itu buahnya itu ribuan. Itu ribuan. Bahkan ada yang anak-anak itu ya Pak, saya pernah baca ada kebetulan anak itu SMP-nya di Jakarta. Jadi dia cerita dia pernah dapat driver Gojek itu sepeda motor itu lulusan S2. Nah, itu saya ada pengalaman temanmu ya gitu. Yang S2 aja ya kayak kesulitan kalau sekarang kalian kalau tidak punya modal untuk belajar bagaimana gitu. Jadi materi ini yang saya dapatkan selama pelatihan ini benar-benar sangat bermanfaat terutama tentang etika kecerdasan artifisial ini ya sangat bermanfaat bagi saya ya. Nanti insya Allah di tahun ajaran yang baru mungkin nanti bisa kita sampaikan ke anak-anak bahwa gambarannya ke depannya itu ya seperti ini. Kita tidak bisa menolak teknologi, kita berdampingan. Bahkan kalau kita tidak bisa survive, ya kita akan kalah sama teknologi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin cukup nih pertanyaannya ya. Mungkin bisa diakhiri presentasinya dari Pak Marzuk. Ya. Mungkin bisa dikasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, cukup sekian yang bisa saya presentasikan untuk pertemuan hari ini. Sebelumnya terima kasih sekali lagi. Tadi yang saya ini adalah sebagai bahan LKPD saya. Jadi ada namanya data analis tadi pakai Python dan Excel. Kalau yang AI yaitu pemanfaatan kecerdasan artifisial. Gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, Bu. Hmm, untuk bisa join ke Zoom ya Bu. Nanti langsung share screen bisa tampil mematikan. Kalau di kami tuh mata kuliahnya interaksi manusia dan people. Ada dia. Jadi gimana bikin desain aplikasi yang user friendly gitu. Interaksi manusia dan komputer. Oh, iya. Pakai HP? Lewat laptop. Oh, Nggih. Di share di grup WA. Nggih. jadi ngecek-ngecek aplikasi ini udah cocok nggak sih buat pengguna. Ada juga desain-desainnya kan Figma kalau mahasiswa gitu. Kenapa? Nah, itu inventory untuk pengelolaan grup IT. Itu Pak. Oh, Figma itu bikin itu apa user interface-nya buat desain-desainnya. Heeh. Jadi kayak kenapa sih desain Apple itu ujungnya bisa dibuat sama semua kayak melengkungnya kayak gitu-gitu kan ada interaksi kalau bahasa Inggrisnya human computer interaction gitu. Kayak fitur delete pesan di WhatsApp. Nah, itu kan sebenarnya buat menghapus pesan yang salah ketik atau typo. Tapi ternyata ada notifnya pesan ini telah dihapus malah jengkelin gitu kan Mbak. Kenapa kok dihapus tapi saya dapat notif? Kamu apa ngecat apa sih? Maaf, game itu. Nah, itu kan dibahas semua di interaksi manusia dan komputer. Jadi nggak hanya robot aja gitu. Kita sih aplikasinya. Malah dari itu malah malah di unsend semua. Buat laporannya kita juga bisa dibantu ngisi feedbacknya Bapak Ibu. Karena saya cek kemarin cuma 10 sampai 12 orang aja yang ngisi. Jadi Google Form itu nanti milih materinya. Maksimal dulu coba. Bagikan. Bisa mau di share screen. Kalau satu window aja bisa milih. Kalau mau banyak Windows bisa ini aja langsung. Aja ya. Ya. Ini sama ini saya. Nanti kerjaan saya. Kan bisa dibuka Enggak. langsung tampilin. Sudah ya. Oke, bisa dibuka terserahnya. Ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya juga bingung yang mau saya tampilkan itu apa. Seperti itu. Karena dari kemarin tugasnya apa, saya hidup yang kemarin sudah dikumpulkan ke Google Drive ya Bu. Kemudian habis itu ini. Jadi untuk mengeksplor apa itu saya juga bingung. Sementara saya apa namanya tampilkan untuk data saya saja yang terakhir tugas dari Pak Harmon ya. Jadi ini adalah ini kerjaan SKS Bu, yang jelas ini SKS seperti itu. Ini saya ambil datanya dari rapot yang kemarin. Jadi apa namanya? Kebetulan saya ngajar TIK di kelas 10-6 dan saya ambil data ledgernya mereka hanya di 4 mapel ini saja. Jadi ada matematika, bahasa Inggris, dan PJOK dan TIK saya sendiri. Seperti itu. Saya mulai dari yang ini. Ini sebetulnya juga yang import dan sebagainya Pandas itu kan saya dapat juga dari Pak Harmon kemarin. Seperti itu. Jadi apa namanya library-nya yang kita perlukan apa saja seperti itu. Kemudian ini juga saya kemarin tahunya dari Pak Harmon, hanya saya tambahkan saja di sini bahwa headnya adalah 10 walaupun data saya ada 36 siswa seperti itu. Dan data rapor CSV ini saya ambil dari data ledger yang kemudian saya save as menjadi CSV aja. Kemudian, nah ini adalah rekapitulasi saya kira ya. Jadi untuk matematika ini jumlahnya ada berapa, min-nya berapa, dan sebagainya. Maksimalnya berapa dan minimalnya. Kemudian yang ingin saya tampilkan lagi adalah penggunaan klaster yang kemarin. Nah, kebetulan data saya ada 4, walaupun di sini saya tampilkan untuk ini ya, apa namanya, klaster-klasternya. Jadi ada matematika mungkin yang biru, kemudian PJOK yang kuning, kemudian yang biru lagi itu untuk IK yang untuk PJOK, yang hijau untuk PIK seperti itu. Kemudian ini aplikasi lagi hasil dari ini hampir sama ya, hanya ini TIK dengan PJOK. Nah, yang punya ini adalah tabel diagram batang untuk 4 yang sudah saya coba untuk kerjakan. Jadi ini ada matematika, ada bahasa Inggris, ada PJOK. Kenapa nilainya hampir sama? Karena yang saya ambil adalah nilai rapor. Ya, jadi nilai rapor itu karena yang saya amati adalah kelas 10, jadi tidak ada yang nilainya atau maksimal itu mungkin hanya 91 seperti itu. Dan nilainya sekitar 85, 80 lah ya. Kebetulan kalau yang ditampilkan ini anak-anak yang menengah ke atas secara akademik. Sebetulnya kalau yang di bawah saya kira ada yang di bawahnya 80. Kemudian nah ini adalah rentangnya. Rentang nilai ini memang jauh sekali, artinya
yang kelihatan di sini adalah PJOK itu kenapa jadi tinggi sekali, karena anak-anak yang ada di sini dari 10 anak itu ada yang jaraknya tinggi banget nilainya, ada yang di batas bawah seperti itu. Jadi dengan Google Colab ini terus terang saya baru pertama kali dan baru belajar di sini, dan saya harus meraba-raba apa yang harus saya tampilkan, terus terang iya. Jadi saya sementara kita sharing-sharing dengan teman-teman di MGMP, dan saya menyimpulkan sendiri dengan beberapa data itu, akhirnya sampailah di bentuk-bentuk dari histogram dan diagram bentang di depan ini. Ya, saya kira untuk presentasi saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deni atas presentasinya. Ada masukan dari Bapak Ibu terkait project dari Bu Deni ini. Udah masuk ke machine learning nih tadi. Iya. Ini dadaan yang jelas. Mungkin ada satu dari Bapak Ibu. Karena di sekolah berbagai ya. Ada PPDB, ada MPRA, MPLS hari ini. Makanya saya pakai kaos karena menyesuaikan di sekolah. Saya kira kalau untuk datanya tidak terlalu ini ya. Jadi karena saya tampilkan juga data raport, jadi nilai rentangnya juga nggak terlalu tinggi. Kalau mungkin ada UAS, kemudian UTS, seperti itu mungkin akan berlainan. Karena ini data saya ambil, saya comot ya seadanya. Yang saya punya di ledger seperti itu. Mungkin ada satu dari Bapak Ibu. Mungkin ada masukan harusnya gimana? Gitu aja kalau saya kritikan aja. Ya, Bapak. Kalau saya membacanya diagram heat map ini yang belum paham saya. Yang mana? Oh, ini. Iya, korelasi heat map, korelasi nilai antar parameter. Iya. Menurut saya ini apa rata-rata dari ini ya. Apa namanya? Jadi misalnya matematika karena yang diamati berapa orang, kemudian itu kan saya pakainya n clusternya ada 4, jadi nanti dia terbagi 4 kalau nggak salah seperti itu kalau yang saya baca loh ya. Seperti itu. Mungkin ada koreksi kalau salah. Kemudian nanti ada berapa. Jadi kayaknya rentang nilai itu dibagi 4 kalau saya bilang kayak gitu. Mungkin loh, gitu Pak Dinda. Iya, iya betul. Per mapel. Iya. Ini dia dengan bahasa Inggris, tapi kita nggak bisa menentukan progres matematikanya dulu mempengaruhi bahasa Inggris atau bahasa Inggrisnya mempengaruhi matematika. Tapi kita mau foto dan hubungan di antara dua. Nah, kalau angkanya semakin besar kan terletak korelasi antara 0 dan 1, maka dia hubungannya semakin kuat. Jadi ketika siswa itu nilai matematikanya tinggi, bahasa Inggrisnya itu tinggi. Atau bisa dibalik, ketika dia nilai bahasa Inggris tinggi, maka nilai matematikanya. Jadi kita nggak bisa menentukan mana yang mempengaruhi, mana yang gitu. Juga yang hubungannya terbalik, itu berarti rentangnya antara 0 sampai 1. Jadi dia mendekati 1, maka dia hubungannya semakin kuat, tapi berbalik. Ketika dia nilai matematikanya tinggi, bisa aja dia nilai bahasa Inggrisnya malah semakin rendah. Jadi hubungannya bersama. Jadi kelasnya semakin mendekati itu dia hubungannya searah. Kalau yang mendekati 1, dia hubungannya berbalik arah. Jadi kalau semakin merah itu berarti semakin mendekati. Ya, tapi cuma ini kan defaultnya dari memang semakin merah, semakin korelasinya semakin tinggi. Wah. Dari saya prediksi gitu kan ya. Harusnya semakin hubungannya semakin. Itu perlu diakses di. Hanya warna aja? Karena warna aja atau ini kesimpulannya berarti kalau misal nih PJOK sama TIK kan ada 0,37. Ya. Itu berarti karena dia mendekati 0 jauh dari 1. Ya, berarti dia tidak
kalau warna itu bisa disetting dari kita Aha. misinter si makam terusnya semakin banyak semakin kuat dikasih warna biru itu dibalik jadi bisa defaultnya dari kelas ini bisa menghasilkan membingungkan yang membaca warnanya itu intinya bisa dilihat di angka-angkanya gitu. Nah, kalau dia 0,75 itu kan TIK sama matematika, maka dia hubungannya saling mempengaruhi gitu antara mat mungkin ketika matnya makin besar, TIK-nya makin besar. Ketika TIK-nya makin besar, nilainya maka nilai matematika Juga akan besar. Tapi kayaknya emang seperti itu sih. Karena kalau siswanya bisa melogika matematikanya, kalau saya lihat juga main. Kalau saya loh, saya lihat anak-anak kayak gitu. Saya baru bentarnya kadang-kadang dari kita kan ada coding algoritma pemrograman. Nah, sebenarnya dari situ sih. Iya, kan ada enggak memang ada modul materi itu. Jadi kalau anak-anak itu nangkep, saya pikirnya oh berarti anak ini pinter bisa lah matematikanya seperti itu. Iya, logikanya main. Gitu aja sih kalau saya logika sederhana sebetulnya. Kalau kan basisnya udah tinggi. Mm-mm. Kalau dia matematikanya kalau dia fisikanya bagus, Bagus, matematika ya. Ya. Informatika ada algoritma dan pemrograman ya. Iya, saya itu aja sih sebetulnya barometernya itu. Seperti itu, kayaknya gitu. Kalau kayak PJOK dengan TIK ya nggak ada hubungan sih, seperti itu kan? Eh, terima kasih Mbak Dinda diluruskan. Jadi kita paham seperti itu. kalau masalah warna itu bisa diotak-atik sih. Betul, ya. Biru sama merah bisa kuning, hijau. Ya, Bisa tapi yang kuning. jelas angkanya itu kan valid. Maksud saya kayak Iya, 0,37, kita bisa lihat dari 0,75 angkanya itu kan. juga. Jadi kalau saya secara goblok-goblokan gitu ya, maksudnya ya itu tadi kayak 0,75 mendekati 1 berarti anak yang itu aja sih logika sederhananya. Ya, tambahan lagi dari Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin bisa dicukupkan ya, Bu. Dari saya ini sudah bagus juga sama seperti Bapak Ibu yang lain sudah lengkap. Terima kasih atas presentasinya Bu Dani. Mungkin bisa kita beri tepuk tangan ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akhiri Zoom-nya ya. Enggak usah. Langsung udah join Zoom-nya Bu. Di-share. Oh iya. Oke. Share materinya via WA mungkin Bu atau bagaimana? Harus ya, bisa harus bisa. Oh, tapi itu.
Ya, tapi juga mungkin. Iya. Ya, mau. Hmm. Kurang. Mana? Pendidik. Iya. Ya, saya mantap. Ya. Sudah cuman nanti kan sering ke dan itu laptop saya penuh, ini penuh, saya matikan aplikasinya. Tapi yang WA-nya itu sering error. Ini gambarnya banyak. Ini coba diklik lagi Ini. yang di WhatsApp. Ini. Ini. Ini pada sini. Oh. Ini padahal sudah pakai itu ya. Bagus berarti. Saya pakai dulu. Ini aja juga enggak ada kayaknya. Oh ada. Ini tadi tepat. Saya kira di HP. Saya login di HP tadi. Carinya Pak Harmon tetap. Saya lagi favorit. Ini aduh.
Ini Mas itu. Oh iya, lama ya. Oke. Ini saya matikan aja ya. Iya. Belum. Saya lambat ya. Harusnya Ya sudah, buka saja ya. Startingnya aja. Ah, di sebelumnya. Oke. Sulit. Kalau nggak aktif. Kalau nggak aktif. Ya ada. Ada habis dia. nggak usah pakai ini. Bisa. Ya, ada. Nggak ada. Ini bukan. Nggak apa-apa, nggak usah pakai. Saya mulai ya. Saya. Mulai ya. Sudah mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eni Inayati, guru informatika SMA Negeri 16 Surabaya. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas yang saya ambil dari materinya Pak Harmon tentang klaster menggolongkan data. Nah, kebetulan data yang saya ambil itu dari ledger raport yang kemarin kelas 10 dan ke-11 bulan di sini. Kemudian datanya saya upload di Drive ya. Ini untuk masukkan datanya, kemudian manipulasi datanya atau analisis datanya di sini. Kemudian dikelompokkan berdasarkan kelas 10 dan kelas 11. Ini datanya. Ini ya kelas 10 dan kelas 11. Klasternya ada datanya yang saya ambil itu ada variabel matematika, biologi, kimia, fisika, dan informatika yang kebetulan 5 itu untuk kelas IPA. Dan saya ambil di kelas 10 dan kelas 11. Untuk matematika, biologi, kimia, fisika, dan informatika baik di kelas 10 dan kelas 11. Kemudian ini
Kemudian di sini ini datanya kelas 10 11, kemudian kelompoknya untuk menampilkan klaster kelas 10, klaster kelas 11, ini kemudian rata-ratanya. Rata-ratanya saya temukan seperti ini di sini. Nah ini, untuk menghitung mata pelajaran dari matematika, biologi, kimia, fisika, matematika dari kelas 10 dan 11. Begitu, ini yang kelas 10 ya, kelas 10 tampilannya mata pelajaran, setiap mata pelajaran. Ini untuk kelas 10, yang ini untuk kelas 11-nya. Sebelasnya rata-ratanya tidak saya gambarkan. Itu tampilan program saya sementara. Saya tidak, saya hanya ingin untuk masukan saja, karena saya juga perlu belajar banyak. Saya juga harus buka-buka buku, buka-buka. Ini kan 2 hari ya, saya menang 2 harinya di sini. Jadi saya banyak baca dari apa namanya materinya Pak Harmon itu, saya tanya-tanya, saya baca, dan saya ini apa kebetulan juga saya kan pendampingan MPLS kemarin itu tidak konsentrasi ke MPLS-nya, tapi konsentrasinya ke tugas. Mohon maaf begitu. Saya mohon maaf untuk menampilkan datanya sementara. Ini mungkin ada masukan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Eni atas presentasinya. Mungkin ada tambahan masukan dari Bapak Ibu sekalian? Saya terus banyak Mungkin belajar. singkat saja gitu. Ya, bukan ini cimot aja Ibu, comot Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya asal comot ini. Oh, untuk menampilkan rata-rata saya ambil di sini, saya tanya sini, begitu. Karena apa? Untuk melunasi atau melengkapi tugas saja. Mohon maaf itu besar. Tidak apa-apa. Ada masukan Bapak Ibu, saran atau komentar terkait proyeknya Bu Eni? Bu Dani mungkin sama-sama belajar. Gitu. Kalau tidak ada mungkin dari saya ini sudah bagus gitu Bu, karena melihat apa ya, kalau guru-guru kan mungkin bukan kemampuannya, mungkin kan belajar untuk mengikuti kolab gitu kan sedikit ya, effortnya saya apresiasi seperti itu, karena ya kan nggak mudah gitu kan. Hari ini tuh tanya sana tanya sini. Tuh, mungkin saya senang materinya Pak Harmon itu untuk analisis data itu, dan kebetulan apa namanya statistik saya juga ini apa asisten di lab komnestesia, jadi saya ingin belajar banyak untuk misalnya mahasiswa oh pakai ini ini. Nanti mungkin bisa kontak lagi Pak Harmon gitu. Dan saya biasanya itu SPSS, terus kok ini SPSS kan untuk ini ekonomi anak akuntansi lah, ini kan informatika, itu bisa dikolaborasi. Terima kasih. Mungkin cukup ya. Mungkin bisa kita beri tepuk tangan untuk Bu Eni yang presentasinya. Terima kasih. Mungkin bisa diakhiri. Saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung kita lanjutkan ke poster. Tidak apa-apa ya Bu ya. Nanti langsung selesai setengah 12. Misi. Misi.
Miss Ibu. Lanjut, matur nuwun. Nggih. Terima kasih.